Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 23 bulan Syawal 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat walafiat setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, untuk kita lanjutkan dengan pembahasan rutin, yaitu membahas kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, ya, sebuah kitab yang sangat indah, ya, dalam dan padat isinya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan yang lalu, jamaah sekalian, pertanyaan yang terakhir atau soal jawab yang terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu sampai di pertanyaan yang ke-35. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan atau soal jawab selanjutnya, pertanyaan ke-36, ya, di halaman ke-38. Ya, karena ini bentuknya soal jawab, ya, kita mencoba untuk ada di antara ikhwan yang membacakan soalnya, kita pilih yang suaranya lantang dan bacaan Al-Qur'annya benar. Ya, mungkin bisa setiap pertemuan berbeda. Ya, tafadhal angkat tangan yang siap membaca pertanyaannya. Kalau tidak ada yang angkat tangan, saya baca sendiri. Ya, silakan untuk ini, ya. Nah, ya, tafadhal ya, Rio. Masuk di pertanyaan ke-36, apa itu iman? Iman adalah ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati, amalan lisan, dan amalan seluruh anggota tubuh. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Umat manusia berbeda-beda tingkatan keimanannya. Nah, ya, baik. Setelah muallif Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala, ya, menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam, ya, dan rinciannya mulai dari rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir, maka di pertanyaan yang ke-36 di sini masuk kepada tingkatan agama Islam yang kedua setelah Islam, yaitu al-iman. Ya. Jadi ini masuk kepada pembahasan seputar iman mulai pertanyaan ke-36 dan selanjutnya. Ya, pertanyaannya, ma huwal iman? Ya, apakah iman itu? Ya, kita tahu bahwasanya iman itu apa, jemaah sekalian? Iman itu keyakinan, ya, pembenaran, ya, terhadap hal-hal yang mesti diyakini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran sederhana tentang al-iman, ya. Sesuatu yang harus diyakini, dipercayai, dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Segala yang harus dibenarkan, dipercayai, diyakini, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu kaitannya dengan rukun iman yang 6 maupun hal-hal yang sifatnya mesti diimani, maka di sini harus diimani. Ya, kan ada sesuatu itu yang sifatnya perbuatan,
ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya keyakinan, i'tiqad di dalam hati. Nah, dalam Quran, dalam hadis itu ada hal-hal yang harus diimani. Ya, misalnya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, adanya Tuhan semesta alam, adanya para malaikat, adanya para rasul, nanti akan ada hari kiamat. Nah, ini kita enggak melakukan sesuatu, tapi mempercayai, mengimani, membenarkan. Adanya surga, kita melakukan atau tidak? Mempercayai, mengimani adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Kewajiban kita mengimani. Karena memang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini iman jamaah sekalian. Jadi mengimani artinya meyakini dan membenarkan. Ya, seluruh apa yang harus diyakini baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata muallif di sini, kata Syekh Hafidz Al-Hakami yang menukil dari perkataan para ulama bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Iman itu bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Ya, bukan berarti iman itu artinya ucapan dan perbuatan, tapi iman itu wujudnya bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Ucapan qaulul qalbi wal lisan. Ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Ucapan hati ya sesuatu yang diyakini dalam hati seorang hamba. Kemudian ada juga qaulul lisan. Ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu benar adanya. Ini wujudnya dengan lisan. Ada amalul qalbi, ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Ya, amalan lisan misalnya seseorang yang berzikir, seseorang yang membaca Al-Qur'an, ini menunjukkan dia seorang yang beriman, dan ini masuk kategori iman. Al-jawarih, anggota badan, ya dia sholat, dia menunaikan ibadah haji, dia berjihad fi sabilillah. Ini semua termasuk kategori iman. Kan gitu ya. Nah, iman itu kata beliau yazidu bit-tha'ah, bisa bertambah kadar keimanan seorang hamba dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Kadang-kadang iman itu bisa turun. Nah, salah satu sebabnya kemaksiatan. Ya, kemaksiatan bisa menyebabkan turunnya keimanan. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu tidak tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Apa buktinya? Ya, misalnya kita sedang rajin-rajin ibadah, sedang ada di majelis ilmu, sedang ada dalam kondisi kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu, insya Allah kita lebih dekat kepada ketaatan. Kita lebih suka kepada kebaikan. Tidak ada keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan. Karena kondisi lingkungannya sedang di majelis ilmu, sedang sholat, sedang ibadah. Kadang-kadang seseorang terjerumus kepada kemaksiatan, dosa apapun itu jamaah sekalian, maka di sini kecenderungannya untuk kepada kebaikan menurun, cintanya kepada dosa meningkat, dan imannya menjadi turun. Kadar keimanannya berbeda. Yang satu sholat, majelis ilmu, baca Quran, yang satu lagi sedang bermaksiat, imannya nggak sama. Ini menurut ahli sunnah wal jamaah. Apa bisa bertambah? Bisa kalau dia tobat, ya insaf, dia kembali kepada ketaatan, tambah imannya. Yang sedang di majelis ilmu, kemudian ibadah tadi apa bisa turun? Ya bisa kalau dia meninggalkan ibadah tersebut, wal iyadzubillah, dia terjerumus kepada kemaksiatan, turun imannya. Kepingin balik lagi, harus insaf, harus taubat, kembali kepada ketaatan. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wa yatafadalu ahluhu fihi. Kemudian kalimat terakhir, dan ahli al-iman, orang yang beriman itu yatafadal, berbeda-beda tingkatan keimanannya. Antara seorang hamba dengan hamba lainnya berbeda tingkatannya. Antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
dengan orang yang selain beliau tentu berbeda. Ya, dan orang yang paling berat tingkatan keimanannya dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah tentang al-iman. Nah, kemudian beliau melanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam muhadarah beliau tidak membahas lebih lanjut tentang pertanyaan ke-36. Beliau hanya menjelaskan dari pertanyaan ke-36 ini dirincikan oleh muallif Syekh Hafidz Al-Hakami pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Naam, tafadhal. Pertanyaan ke-37, apa dalil bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan? Ya. Nah, sekarang beliau merinci apakah dalil bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, adalah itu bisa kita berikan kata yang lain, misalnya apakah dalil bahwasanya iman itu bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan. Ya, kan iman itu identik dengan apa jamaah sekalian? Hati, keyakinan. Keyakinan itu di mana? Di hati. Kepercayaan, pembenaran semuanya di hati. Nah, tapi ternyata iman itu cakupannya tidak hanya hati. Bisa berupa lisan, wujudnya bisa berupa juga perbuatan. Nah, sekarang apa dalilnya kalau iman itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan? Paham yang dimaksud ya? Jadi apa dalil bahwasanya cakupan iman itu selain hati juga ucapan dan perbuatan? Itu maksudnya. Nah, silakan. Sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Ya. Jadi ayat yang pertama yang menjadi dalil yang beliau sebutkan di sini, firman Allah Azza wa Jalla, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinnallaha." Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Ya, kalau letter lucknya itu habbaba, mencintakan kepada kalian keimanan, membuat kalian cinta terhadap apa? Keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala wa zayyanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menghiaskan keimanan itu fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Ya, jadi siapa yang menambah keimanan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghiaskan keimanan pada diri seorang hamba? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalil yang berkaitan dengan pertanyaan adalah lafaz fi qulubikum, di hati-hati kalian. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini mencakup yasmal qaulal qalbi wa amalihi. Mencakup ucapan hati dan amal-amal hati. Ini bisa antum tambahkan pakai pensil, digaris bawahi fi qulubikum, kemudian dikasih keterangan yasmal qaulal qalbi wa amalih, mencakup ucapan hati dan amal-amalnya. Mencakup ucapan hati dan perbuatan-perbuatan hati. Nah, kemudian selanjutnya tafadhal. Ini juga perlu jelaskan. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 158, fa'aminu billahi wa rasulih. Ya, dalil yang kedua firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, dan perintah Allah untuk beriman kepada Allah dan rasulnya, inilah kata beliau makna asyhadatain, makna dari dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita bersyahadat iman kepada Allah, yang kedua iman kepada rasulnya. Fa aminu billahi wa rasulih.
Ya. Wa hiya min amalil qalbi i'tiqadan. Ya. Coba dibaca, itulah arti dari dua kalimat syahadat yang menjadi syarat masuk Islam bagi seorang hamba. Ya, maksudnya adalah ayat tersebut fa'aminu billahi wa rasuli, ya, merupakan cerminan dari dua kalimat syahadat. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang mana kedua kalimat syahadat itu merupakan syarat masuk Islamnya seseorang bagi seorang hamba. Orang yang masuk Islam, dia mengucap dua kalimat syahadat, ikrar dengan lisannya, diikuti dengan keyakinan dalam hatinya. Ya, lanjutnya. Iman merupakan amalan hati dan wujud keyakinan. Ya. Iman merupakan amalan hati dalam wujud keyakinan. Naam. Selain itu juga menjadi amalan lisan saat diucapkan. Iman tidak akan berguna kecuali dengan keyakinan dan ucapan. Ya, jadi ada keyakinan dalam hati dan ada ucapan dengan lisan. Ya, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hadza min amalil qalbi i'tiqadan wa amalil lisani nutqan. Ya, jadi ada amalan hati. Hati juga bisa beramal sama sekalian. Dalam hal ini meyakini. Meyakini ini merupakan amalan hati. Dan amal lisan di sini adalah nutqan. Dia mengucapkan. Dia mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kedua hal tersebut mesti ada keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Tidak cukup lisan saja. Karena kalau lisan saja hatinya mengingkari tidak disebut mukmin. Tidak cukup hati saja tapi perlu kepada lisan. Ya, sehingga kata beliau la budda minhuma, perlu kepada kedua-duanya. Nah, dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat ke-143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya, iman kalian di sini maksudnya adalah salat kalian. Ya. Ini bagaimana kisah ayat ini sama sekalian. Ya, dulu Nabi SAW dan para sahabat itu ketika sholat menghadapnya bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Ya, lalu beliau SAW ingin sekali mengharap berdoa kepada Allah supaya dialihkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram menuju ke Ka'bah. Nah, beliau berdoa lama sama sekalian, kurang lebih setahun lebih, kalau tidak salah 16 bulan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah mengabulkan doa beliau, kemudian dialihkan salat dari mengarah ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Nah, para sahabat merasa khawatir, gimana salat-salat kita yang dahulu? Ini terhitung apa enggak yang menghadap ke Baitul Maqdis? Nah, maka Allah jelaskan bahwasanya itu semua terhitung. Karena yang menentukan arah kiblat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayatnya menjelaskan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Tapi yang menarik, lafaz salat Allah sebutkan dengan lafaz iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Nah, penyebutan lafaz salat dengan iman dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya salat termasuk kategori iman. Salat itu perbuatan, ya. Perbuatan atau tidak? Perbuatan. Masuk dalam kategori iman. Nah, pertanyaan kita di ke-37 apa? Apa dalil bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan? Artinya di antara cakupan iman tidak hanya hati tapi juga perbuatan. Termasuk di sini salat. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah sebut salat dengan iman. Artinya iman itu, salat itu merupakan iman. Dengan kata lain, salat itu merupakan wujud dari keimanan. Kan gitu ya. Jadi secara zahirnya orang yang salat itu dia beriman. Meskipun tidak semua orang yang salat itu beriman. Kan orang munafik juga salat. Tetapi zahirnya orang yang salat menunjukkan dia orang yang beriman. Karena dia tidak mungkin salat kecuali dalam hatinya ada iman.
dicerminkan dengan ucapan lisannya, dengan perbuatannya, salah satunya sholat. Nah, inilah yang digunakan salah satu dalil ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu bisa berupa ucapan dan juga perbuatan. Tentu nomor satu hati, cerminannya kepada lisan dan juga perbuatan. Nah, cerminan di sini tentu melihat kepada petunjuk dalam Al-Quran maupun sunnah. Apa-apa yang disyariatkan berupa amal ibadah, baik itu yang wajib maupun sunnah, tercerminkan, terrealisasikan di dalam hal-hal yang sifatnya ibadah lisan maupun perbuatan. Paham yang dimaksud ya? Nah, ya selanjutnya yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala salat kaum muslimin ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kiblat dialihkan ke Ka'bah. Dalam ayat tersebut, kata salat secara keseluruhan disebut dengan iman, yang mana salat itu meliputi amalan hati, lisan, dan anggota tubuh. Ya, sahih ya, bahwasanya iman itu atau salat itu meliputi amalan hati, lisan, dan anggota tubuh. Ya, na'am. Mafhum insyaallah. Terus bahkan Nabi SAW menjadikan jihad, salat di malam Lailatul Qadar, puasa dan qiyam Ramadan, menjalankan salat 5 waktu dan selainnya sebagai pengertian iman. Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Qal imanun billahi wa rasulih. Amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Bahkan Nabi SAW menjadikan al-jihadu fi sabilillah. Kemudian juga salat di malam Lailatul Qadar. Di footnote kita lihat diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Kitabul Iman, bab qiyam Lailatul Qadar minal iman. Ya. Kemudian juga puasa dan qiyam Ramadan. Ya, bagaimana hadisnya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kan gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya puasa juga merupakan cerminan dari keimanan. Demikian pula salat di malam Lailatul Qadar, ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, ya, karena iman, karena ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula menjalankan salat 5 waktu, ya, subuh sampai isya, ini semua merupakan cerminan wujud dari keimanannya. Kita lihat di footnote, ya, menunaikan salat 5 waktu disebutkan dalam hadis delegasi Abdul Qais. Ya, fadhil ya akhi, iqra. Menunaikan salat 5 waktu disebutkan dalam hadis delegasi Abdul Qais, yang di dalamnya disebutkan, lalu beliau memerintahkan mereka kepada 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Ya, jadi ada utusan ya dari daerah yang jauh datang kepada Nabi SAW. Ya, mereka nggak bisa tiap hari taklim, nggak bisa tiap hari menghadiri majelisnya Nabi SAW. Terhalang oleh, kalau tidak salah, orang-orang kafir. Nggak bisa mudah aksesnya menuju Nabi SAW. Nah, satu saat mereka mudah datang, sekalian tanya kepada beliau hal-hal yang penting. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan mereka kepada 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Ya, di antara yang beliau perintahkan, silakan. Beliau memerintahkan mereka supaya beriman kepada Allah semata dengan mengatakan, atadruna mal imanu billahi wahdah. Ya, cukup. Atadruna mal imanu billahi wahdah. Ya, di antara dialog beliau dengan delegasi Abdul Qais, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Maka para sahabat, ya, dengan tawaduk mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, ini jawaban ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, tapi setelah beliau wafat, kita tidak tahu, kita bilang wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ketika beliau masih hidup, di hadapan beliau Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, syahadatu an la ilaha illallah, bahwasanya iman kepada Allah semata itu rinciannya adalah
bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah, demikian pula mendirikan salat. Ya, ini juga dalil ya bahwasanya perbuatan yang sifatnya ibadah termasuk kategori iman. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa siyamu Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa antu'tu minal maghnami al-khumus, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Ya, intisarinya selain 2 kalimat syahadat ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ya ibadah, yang sifatnya perbuatan, dan ini masuk dalam kategori iman. Ya, karena Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka apa itu iman kepada Allah semata, beliau menyebutkan di antaranya hal-hal yang sifatnya perbuatan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya dalam Kitabul Iman, kemudian Imam Muslim dalam Kitabul Iman, kemudian Imam Nasa'i bab ada al-khumus, dan Abu Dawud dalam kitab Al-Ashribah. Nah, wadih insyaallah ya, jelas insyaallah. Ini dalil-dalil ya dari Quran maupun dari As-Sunnah ya, di antara dalil bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-38, apa dalil bahwa iman bisa bertambah dan berkurang? Ya. Mad dalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Ya, apa dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Nah, ini rincian dari pertanyaan ke-36. Ya, pertanyaan ke-36 dijelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, apa dalilnya? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat ke-4, "Liyazdadu imanan ma'a imanihim." Ya. Dalam Al-Fath ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ya, di sini bisa antum kasih garis bawah pakai pensil, liyazdadu. Ya, supaya keimanan mereka bertambah. Jelas ya bahwasanya iman itu bisa bertambah. Ayatnya jelas bahwasanya iman itu bertambah. Liyazdadu imanan, supaya keimanan mereka bertambah ma'a imanihim, di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13, wazidnahum huda. Ya, wazidnahum huda. Ya, sehingga kami tambahkan hidayah kepada mereka. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, pada surat Maryam ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Ya, lafadznya sama ya, wa yazid, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka petunjuk ya yang telah mendapatkan petunjuk, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Nah, pada surat Muhammad ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladziina ihtadaw zadahum huda. Ya, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah tambah petunjuk kepada mereka. Ya, di sini yang digarisbawahi zadahum huda. Yang sebelumnya wa yazidullah. Naam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mudaththir ayat 31, wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Wa yazdad, dan bertambah ya keimanan orang-orang yang telah beriman. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat ke-124, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Ya, adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Ya, di saat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, ya,
tidak menghiraukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata turunnya wahyu menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Karena itu di antara sebab ziyadatul iman, kalau kita ingin iman kita bertambah, salah satunya dengan membaca dan mendengarkan, mentadabburi ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Ini salah satu cara meningkatkan kualitas iman. Nah, berikutnya pada surat Ali Imran ayat ke-173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhshawhum fazadahum imana." Ya, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Ya, di saat dikatakan kepada para sahabat bahwasanya mereka akan diserang oleh musuh-musuh, ya, supaya mereka takut para sahabat, ternyata fazadahum imana. Ya. Perkataan tersebut, ancaman tersebut tidaklah menambah kecuali keimanan di hati para sahabat. Nah, tambahan keimanan ini menunjukkan iman bisa bertambah. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat ke-22, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ya, dan hal itu hanyalah menambah keimanan dan kepasrahan mereka saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, difahami dari ayat-ayat tersebut bahwasanya sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Sebab kalau kita perhatikan ayat-ayat yang pertama sampai yang terakhir ini, semuanya lafadznya bertambah atau Allah tambahkan. Tidak ada lafadz berkurang. Tidak ada lafadz apa? Iman itu berkurang. Tetapi kata beliau, sesuatu yang bisa bertambah mesti bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Artinya iman kalau dijelaskan bisa bertambah, berarti iman itu juga bisa berkurang. Kan prinsip ahli sunnah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, yang dijelaskan oleh beliau dalil-dalilnya semuanya menunjukkan iman itu bertambah. Tidak ada satu dalil yang beliau sebutkan di sini yang menunjukkan iman itu berkurang. Bagaimana menjawabnya? Bahwasanya sesuatu yang bertambah mesti bisa berkurang. Artinya iman meskipun dalilnya secara sharih, secara jelas dalam ayat bertambah, tetapi secara tersirat menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang karena sesuatu yang bertambah bisa berkurang. Namun kata beliau menjelaskan bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala, ya, Imam Malik rahimahullahu taala itu lebih suka menggunakan lafaz iman itu yatafadol. Iman itu yatafadol, bertingkat-tingkat, daripada mengatakan iman itu bisa berkurang. Saya ulangi, Imam Malik dalam salah satu riwayat itu lebih menggunakan lafaz iman itu yatafadol, bertingkat-tingkat, ketimbang mengucapkan bahwasanya iman itu bisa berkurang. Kalau iman bertambah kan baik. Baik atau tidak iman bertambah? Baik. Kalau iman berkurang, baik atau tidak? Tidak baik. Maka di sini Imam Malik ya tidak menggunakan lafaz tersebut, karena kalau iman seseorang itu berkurang, artinya keyakinannya apa? Berkurang. Sementara tidak boleh seseorang itu keyakinannya berkurang, karena yang menyampaikan Allah dan Rasulnya. Paham jemaah sekalian ya? Misalnya ada orang menyampaikan khobar, kita boleh ragu atau tidak? Boleh. Tapi di sini masalahnya menyampaikan Allah dan Rasulnya, nggak boleh ragu, gitu ya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala tidak menyukai kalimat apa? Iman itu berkurang. Tapi beliau menggunakan kalimat yang lain, ya meskipun maknanya hampir sama, ya tafadhal, iman itu bertingkat-tingkat. Karena memang keumuman dalil menunjukkan iman itu bertambah. Tapi pendapat yang rajih, yang benar, bahwasanya iman itu bertambah dan bisa berkurang. Meskipun dalil-dalilnya kebanyakan menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Mafhum ya? Ya. Namun ada riwayat yang lain, yang menjelaskan bahwasanya pada akhirnya Imam Malik rujuk dari pendapat tersebut dan beliau mengatakan iman itu bertambah dan juga berkurang.
Kesimpulannya, prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bisa bertambah sampai sebesar gunung dan bisa berkurang bahkan hilang sama sekali. Waliyadzubillah, kalau seseorang terus dalam kemaksiatan atau seseorang mengingkari kemudian kufur dan sebagainya, waliyadzubillah, iman bisa hilang dari dirinya sama sekali dan bisa bertambah terus bertambah sampai sebesar gunung. Baik. Ya, cukup ya akhi. Mungkin ada ikhwah yang lain yang mau membaca biar tidak terlalu lelah itu. Nah, ada yang lain yang membaca? Ini footnote-nya panjang ini. Tafadhal. Coba Aldi dibaca. Ya. Tafadhal. Hadis halaman ke-41. Ya. (41) bagian atas. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum taquluna fi kulli halatin kahalatikum intilasofahatkumul malaikatu." Kalau saja setiap waktu kondisi kalian seperti kondisi kalian saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menjabak tangan kalian. Ya, cukup. Di sini ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana lafadz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari seorang sahabat yaitu Handhalah al-Usayyidi. Ya, dia merupakan salah seorang sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Handhalah ini cerita, Abu Bakar radhiyallahu an bertemu denganku. Lalu dia tanya, bagaimana keadaanmu wahai Handhalah? Handhalah ini laki-laki ya. Bagaimana keadaanmu wahai Handhalah? Maka Handhalah menjawab, Handhalah telah munafik. Lalu Abu Bakar bilang, subhanallah, apa yang kau ucapkan? Ya, lalu Handhalah menjawab, begini, aku itu kalau di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengingatkan kami tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Maksudnya ketika aku berada di sisi Nabi SAW, aku begitu luar biasa keimananku. Beliau cerita, menyampaikan tentang surga dan neraka seakan-akan ada di hadapanku. Tapi ketika aku keluar, aku pulang dari majelisnya Nabi SAW, maka aku tersibukkan, ya, ketemu istri, ketemu anak-anak, kemudian kerja, sehingga aku pun banyak lupa. Ya, maksudnya tingkat keimananku tidak seperti ketika berada di majelisnya Nabi SAW. Ya, sama seperti kita ada di majelis ilmu dan ketika ada di luar masjid tentu berbeda keadaannya, kan gitu ya. Maka Handhalah di sini mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan aku ini munafik. Karena ketika di dekat Nabi SAW aku begitu yakin, tapi ketika jauh tersibukkan dengan dunia aku sudah ya lupa, tidak seperti keimananku ketika di samping beliau. Itu yang beliau maksudkan. Maka Abu Bakar bilang, "Loh, saya juga seperti itu." Ya, demi Allah kami juga mengalami hal yang sama. Ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka kemudian keduanya, beliau dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian aku berkata, Handhalah telah munafik ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya, mengapa demikian? Mengapa engkau bilang seperti itu?" Maka Handhalah menjawab, "Ya Rasul, ketika kami di sisimu, engkau menyampaikan tentang surga dan neraka, seakan-akan keduanya ada di pelupuk mata kami. Namun jika kami keluar dari sisimu, kami sibuk dengan istri, anak-anak dan mata pencaharian, kami pun banyak lupa." Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Ya, jadi jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Ya, maksudnya demi Allah. In lau tadumuna, seandainya kalian tetap sebagaimana saat kalian berada di sisiku. Wa fi dzikri, dan ketika kalian senantiasa berzikir, la safahatkumul malaikah,
Ya, niscaya para malaikat akan menyalami kalian. Menyalami dia sebagaimana kita fahami ya, menyalami kalian. Saat kalian ala furusikum, ya berada di tempat-tempat tidur kalian. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hamdalah sa'atan wa sa'ah. Namun wahai Hamdalah, ada saat yang demikian dan ada saat yang demikian. Maksudnya itu ada saat-saat seseorang itu ingat begitu luar biasa keimanannya, ada saat-saat dia tersibukkan dengan yang lain, tetapi pokok keimanannya ada. Paham jemaah sekalian ya? Ya sama seperti kita sholat misalnya, mendengarkan bacaan imam, kita mentadaburi bacaannya, begitu luar biasa. Ya, tingkat keimanan pentadabura dalam jiwa kita tentu berbeda halnya ketika kita ada di pasar misalnya, ketika kita di jalan melihat sesuatu yang lain. Karena apa yang kita lihat, lingkungan itu semua mempengaruhi. Tapi orang tersebut tetap di dalam keimanannya, tetapi kadar keimanan tadi tentu berbeda ketika dia ada di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika dia di luar majelis beliau. Ya, ya beliau menjelaskan sebanyak 3 kali. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, Kitab Dzikir, bab Fadlul Dawam ala Dzikr, ya, bab keutamaan continue di dalam dzikir. Ini salah satu yang menjaga kualitas iman. Continue dalam apa? Zikrullah. Karena zikir ini termasuk ibadah yang paling apa jemaah sekalian? Ya, paling mudah dilakukan dalam segala kondisi. Ya, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, kan gitu ya. Kan tidak semua ibadah bisa seperti zikir. Ya, zikir ini mudah dalam segala keadaan. Sambil bekerja bisa berzikir. Ya, sampai dulu ada kisah bagaimana ulama di zaman dahulu, saya lupa namanya itu, lagi ngadon tepung gitu ya, nah, zikir terus. Ya. Kemudian ketika itu ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, yang mana Imam Ahmad rahimahullah taala masuk ke dalam salah satu masjid. Ya, kemudian takmirnya itu nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Ya, masjidnya mau ditutup atau mau dibersihkan, ya wallahu alam. Yang jelas disuruh keluar. Nggak tahu kalau ini Imam Ahmad, karena memang penampilannya sangat sederhana sekali. Nah, lalu nurut Imam Ahmad ya, mau keluar dari masjid tersebut. Kemudian tibalah beliau melihat ada seseorang yang lagi ngadon tepung tadi, yang ternyata ulama yang satunya ini. Lalu menghampiri Imam Ahmad rahimahullah taala. Dilihat ini kok, masya Allah, sambil ngadon tepung buat kue kok zikir terus lisannya. Lalu Imam Ahmad coba tanya, orang itu nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Wahai fulan, apa yang telah engkau dapatkan dengan banyak zikrullah ini? Orang itu bilang, seluruh keinginanku terpenuhi. Seluruh keinginanku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kecuali satu. Aku kepingin ketemu Imam Ahmad tapi belum terlaksana, belum terrealisasi. Maka kata Imam Ahmad, oh ini sebabnya aku diusir dari masjid tadi. Allah ingin membawaku supaya ketemu dengan Anda. Anda kepingin ketemu aku, dan aku dengan takdir Allah SWT diusir dari masjid tadi, dibawa kepadamu karena memang ini keinginanmu. Ya, paham yang dimaksudnya. Jadi, oh ternyata ini sebabnya aku diusir dari masjid tadi. Memang kelihatannya pahit diusir dari masjid, tapi ternyata Allah hendak mempertemukan Imam Ahmad dengan orang tadi, dan orang tersebut, ulama tersebut memang kepingin ketemu dengan Imam Ahmad. Ini salah satu keutamaan ya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan zikir banyak sekali faedahnya. Zikir yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya menjaga kualitas keimanan. Ya, sampai kan ada ya zikir masuk pasar, zikir ketika keluar rumah, zikir ketika bangun tidur dan seterusnya. Ya, semuanya dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang di dalamnya disebutkan, "Lau takununa aw qala lau annakum takununa ala kulli halin ala al-hal allati antum 'alaiha 'indi la safahatkumul malaika bi akuffihim." Ya, hampir sama maknanya, tapi yang bagian akhir, niscaya malaikat menyalami kalian dengan tangan-tangan mereka. Wala zaratkum fi buyutikum, dan niscaya mereka mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Ya, ternyata malaikat suka kepada hal-hal yang kebaikan,
Suka orang yang ibadah, suka orang yang sholat, zikrullah di majelis ilmu. Ini para malaikat suka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini atau hadis dari Hanzalah ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Maksud dari tersibukkan yakni kami menggantinya dengan aktivitas lain seperti bercengkrama dengan istri dan anak-anak, serta kami sibuk dengan urusan penghidupan kami, lalu hal itu melalaikan kami dari berzikir. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh sahabat tadi. Karena itu sahabat tersebut mengkhawatirkan hal ini, dan ini tidak menunjukkan tidak bolehnya bercengkrama dengan istri dan sibuk dengan penghidupan, tapi maknanya setiap orang yang menggunakan satu waktu bersama keluarga dan hartanya dalam perkara yang dihalalkan dan menggunakan waktu lainnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada saat-saat ibadah, ada saat-saat menuntut ilmu, ada saat-saat kita harus mencari nafkah, ada saat-saat harus bersama keluarga. Ya kan, itu nasihatnya Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Ya, dirimu memiliki hak atas dirimu, keluargamu memiliki hak atas dirimu, Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Ya, tunaikanlah masing-masing haknya. Ya, jadi kita ada saat-saat di masjid, ada saat-saat di rumah bersama keluarga, ada saat-saat seseorang itu mencari rizki, bekerja dan seterusnya, karena memang dia diharuskan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ada saat-saat di mana dia istirahat. Ya, dan semuanya adalah menunjukkan dirinya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini insyaallah akhir dari pembahasan pertanyaan yang ke-38. Nah, kata Syekh terakhir ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadis tadi di atas garis itu ya. Hadis tersebut dalla ala taghayyuril iman bi taghayyuril hal, menunjukkan bahwasanya iman bisa berubah dengan berubahnya keadaan. Itu bisa antum kasih faedah ya. Di atas garis, di bawah hadis yang bagian atas itu ya, menunjukkan taghayyuril iman bi taghayyuril hal. Iman itu bisa berubah, baik tambah maupun kurang, tergantung keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang ada pada hamba tersebut, baik keadaan dirinya maupun sekitarnya. Kan gitu ya. Jadi majelis ilmu mengkondisikan kita, salat jamaah mengkondisikan kita untuk tetap di dalam keimanan yang kuat. Tetapi sebaliknya, ketika kita lebih dekat kepada lingkungan keadaan yang mengkhawatirkan, bisa menurunkan kualitas keimanan. Ya, ini maksudnya beliau, taghayyuril iman bi taghayyuril hal. Iman bisa berubah tergantung kepada keadaan, berubahnya keadaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keimanan hamba tersebut. Berarti apa yang bisa kita ambil ibrah? Semakin kita meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita, banyak zikrullah, maka insyaallah iman akan terjaga dan bahkan bisa bertambah. Salah satu caranya dengan memperbanyak zikrullah dan juga aktif di dalam majelis ilmu. Ya, bagaimana aktif di dalam majelis ilmu? Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, kalau kita mengaca pada para sahabat, mereka juga beragam menuntut ilmunya. Ya, ada yang selalu bersama Nabi SAW, ada yang sesekali datang kepada Nabi SAW, ada yang secara kontinu datang kepada Nabi SAW. Dan semakin kita dimudahkan untuk bisa datang ke majelis ilmu, maka insya Allah semakin bisa menjaga dengan izin Allah kualitas keimanan kita, dan insya Allah bisa menambah keilmuan kita. Yang tidak bisa hadir, bertanya kepada yang hadir. Ya kan gitu ya, ketika ada yang sakit misalnya, ada yang safar, dia ketinggalan, maka dia bertanya kepada teman yang biasa mengaji. Nah, seperti itu metode para sahabat. Ketika nggak bisa hadir, tanya kepada temannya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mendekati jam 6 jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di pertanyaan ke-38. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa difahami dan semoga keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tambahan keimanan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.